Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Maulana Binta Irfansyah. Di video kali ini saya akan menjelaskan tugas kuis untuk mata kuliah praktikum algoritma dan struktur data. Terlebih dahulu, saya mohon maaf Pak Enggar, tadi pagi saya tidak dapat mengikuti Zoom Meet untuk absensi di kelas Bapak karena saya berada di luar dan HP saya mati, jadi tidak bisa konfirmasi kepada teman-teman. Mohon untuk diabsen masuk ya Pak hari ini, terima kasih. Baiklah, di sini saya membuat program yaitu sistem pengolahan data mahasiswa. Di sini terdapat 3 kelas yang saya buat. Yang pertama adalah kelas mahasiswa, terus DL mahasiswa dan mahasiswa main. Untuk kelas mahasiswa ini, saya menambahkan atribut yang terdiri dari name, nama, dan IPK. Juga terdapat pointer, pref, dan next. Karena program diimplementasikannya nanti menggunakan double linked list. Double linked list sendiri memiliki keterhubungan dua arah, yaitu pointer next untuk menunjuk ke node setelahnya dan pointer pref menunjuk ke node sebelumnya. Atribut next berfungsi sebagai pointer untuk menunjuk pada node setelahnya dan atribut pref berfungsi sebagai pointer untuk menunjuk pada node sebelumnya. Kemudian membuat konstruktor dari mahasiswa yang terdapat parameter di dalamnya, yaitu mahasiswa pref, name, nama, IPK, dan next. Di sini nantinya merujuk kepada atribut dalam kelas mahasiswa. Sebelumnya, saya mohon maaf pada penjelasan di kelas DL mahasiswa. Nanti saya hanya menjelaskan sekilas saja karena punya waktu Zoom Meet yang terbatas. Jadi saya tidak dapat menjelaskan lebih dalam programnya. Baiklah, di kelas DL mahasiswa ini kita set head dan set untuk awalnya, yaitu 0 dan 0. Di sini juga terdapat metode isNt digunakan untuk mengecek apakah double linked list-nya tidak mempunyai node sama sekali atau tidak dengan tanda kalau linked list kosong dengan kondisi head sama dengan 0. Lalu terdapat metode @first untuk mengecek apakah double linked list kosong tersebut kosong atau tidak, dan metode @first ini digunakan untuk menambahkan data di posisi awal atau head dengan di sini terdapat parameter integer, name, string nama, dan double IPK yang nantinya data yang kita masukkan dalam bentuk integer, string, dan double. Dimana di S-nya ini kita instance new node untuk prefnya 0, name, nama, IPK, dan head, dan head.pref sama dengan new node, head sama dengan new node. Terus kita tambah size-nya naik. Lalu atlas. Lalu di metode atlas ini sama dengan @first untuk parameternya. Atlas digunakan untuk menambahkan data di bagian belakang linked list, di mana dicek apakah si double linked list ini kosong. Jika kosong akan menjalankan metode @first karena datanya kosong. Kalau itu belum ada data sama sekali. Masalahnya jika terdapat data, kita harus menginisialisasi sebuah node yang kita namakan current, yaitu node yang kita fokuskan saat itu. Di sini node current sama dengan head. Fokus node saat ini dimulai dari awal head dengan fokus awalannya adalah head. Di sini kita cek apakah node setelah node current apakah 0 atau tidak. While ini akan mengecek apakah ada node setelah si head. Kalau ternyata node setelah head berarti untuk posisi current tidak lagi berarti head, tapi dipindah ke node yang posisinya setelah head. Jadi kita instance-nya itu mahasiswa new node, current get next sama dengan new node, kita akses plus. Kemudian terdapat metode add. Di sini metode add-nya berbeda dengan metode @first dan @last, di mana @last menambahkan data di posisi tail, sedangkan @first menambahkan data di posisi head. Kalau add ini digunakan untuk menyisipkan data di antara dua node.
Di sini terdapat perbedaan untuk parameternya, yang sebelumnya terdapat 3 parameter, yaitu NIM, nama, dan IPK. Kita tambahkan satu parameter lagi, yaitu integer index, di mana NIM, nama, dan IPK adalah data yang akan kita masukkan. Sedangkan indeks ini mau kita posisikan mau ada di data keberapa, data yang kita masukkan tersebut. Jadi kalau misalnya kita memasukkan 2, berarti data-data NIM, nama, IPK berada di posisi indeks kedua. Dan juga di sini ada third exception. Manfaat utama dari exception handling adalah memisahkan pendeteksian suatu error dan penanganan error. While kurang dari indeks, jadi misalnya kita masukkan indeksnya adalah 2, berarti kita cek dulu dari 0 apakah 0 kurang dari 2. Jika iya, maka current-nya pindah ke current setelahnya. Lalu I-nya ditambahkan. Kemudian current pref sama dengan 0. New node yang kita instance dibuat di sini akan menempati head. Akan tetapi kalau pref-nya tidak 0, berarti di pref-nya ada node di next-nya. Ada node kita instance new node baru dengan parameter ini adalah pref-nya current.pref, dan data yang dimasukkan NIM, nama, IPK, dan juga next-nya semacam mengisi di antara pref-nya current dan current. Kemudian dapat metode remove first dan remove last. Remover sendiri yaitu untuk menghapus data pertama yang berada di head, sedangkan remove last digunakan untuk menghapus data terakhir yang berada di tail. Dan juga di sini terdapat metode remove. Metode remove di sini digunakan untuk menghapus data di posisi indeks tertentu. Saya hanya menjelaskan di remove ini kalau misalnya indeksnya itu sama dengan 0, maka remove data yang pertama itu dihapus di head. Remove first, kita panggil metode remove first. Kalau tidak akan masuk ke mahasiswa current.hack seperti ini. Kemudian di sini terdapat metode print untuk mencetak daftar nilai IPK mahasiswa, terdiri NIM, nama, dan IPK. Dan print awal untuk mencetak data mahasiswa pada posisi pertama. Kemudian di sini terdapat metode cari. Metode cari di sini menggunakan sequential search, teknik pencarian data di mana data dicari secara urut dari depan ke belakang, atau dari awal sampai akhir berdasarkan key yang dicari. Di sini juga terdapat saya tambahkan integer index sama dengan 0, NIM sama dengan 0, string nama sama dengan ketik, dan double IPK sama dengan 0. Nantinya ini agar menyimpan nilai untuk identitas mahasiswa NIM, nama, dan IPK. Dan juga di sini terdapat metode pengurutan. Pengurutannya di sini saya menggunakan bubble sort, di mana pengurutan yang bekerja dengan cara berulang kali membandingkan dua elemen data pada suatu saat dan menukar elemen data yang urutannya salah. Seperti ini. Lalu kita beranjak ke kelas mahasiswa main. Baiklah, di kelas mahasiswa main ini kita akan menjalankan run. Apakah bekerja sesuai yang kita harapkan? Sistem pengelola data mahasiswa. Di sini terdapat 11 pilihan menu awal user untuk memilih. Pertama, kita pilih satu untuk menambah data awal. Masukkan data mahasiswa posisi awal, NIM-nya kita masukkan misalkan 200, namanya Van, IPK-nya 3,5. Kemudian kita tambahkan data indeks tertentu. Tidak, kita tambahkan data akhir. Mohon maaf. Kita tambahkan data akhirnya, masukkan data mahasiswa posisi akhir, NIM 300 misalnya. Namanya Lana, IPK 3,8. Terus kita tambahkan data indeks tertentu. NIM-nya
400 nama jadikan 3,3. Masukkan pointer di sini atau menuju ke indeks ke berapa? Pointer ke 0. Jadi data bina ini nantinya berada di indeks ke 0, ini 400. Kemudian saya tidak mencoba untuk menggunakan pilihan ke-4, 5, 6 untuk menghapus data. Saya langsung saja ke pilihan ke-7 untuk mencetak semua data mahasiswa. Seperti ini, daftar nilai IPK mahasiswa sudah terdapat 3 data, yang dimana di pointer pertama atau indeks pertama itu indeks ke-0 terdapat NIM 400, indeks ke-1 ada NIM 200, dan indeks kedua atau data terakhir detail itu ada NIM 300. Kemudian kita akan menemukan data urutan pertama dengan memilih pilihan menu ke-8. Yang muncul ada benar, data pertamanya itu NIM 400. Kemudian kita akan mengurutkan data dari terbesar ke terkecil. Sebelumnya ini kan tidak terurut IPK-nya. Jadi kita mau dari terbesar, dari Lana dulu, NIM 300, 3,8 sampai yang terakhir itu NIM 400, Bina 3,3. Baiklah, kita akan mengurutkan dengan memilih pilihan ke-10. Nah, sudah terurut dari descending ya, pengurutan terbesar ke terkecil. Dan yang terakhir kita mencoba untuk mencari NIM mahasiswa tertentu. Pilihan ke-9, NIM 400, NIM 200. Nah, sudah muncul data 200 ditemukan pada not ke-1, identitasnya itu NIM 200, nama Irfan, IPK 3,5. Benar, sudah. Dan kita akan keluar dari program. Nah, benar, sudah. Selesai. Demikian dari video penjelasan saya yang singkat ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.